Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahroin. Saya Muhammad Iqbal Fadilah. Saya Muhammad Kadapi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Surya Semesta Permai. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran sumber daya manusia dalam keberhasilan perusahaan. Berdasarkan data penilaian kinerja karyawan PT Surya Semesta Permai tahun 2025, diketahui bahwa masih terdapat permasalahan kinerja di mana 43,33% karyawan memiliki kinerja di bawah rata-rata. Selain itu, hasil prasurvei menunjukkan bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada kedua variabel tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Surya Semesta Permai. Tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, kinerja karyawan diukur melalui indikator kuantitas, kualitas, keandalan, kehadiran, dan kemampuan kerjasama. Motivasi kerja diukur melalui balas jasa, kondisi kerja, fasilitas kerja, prestasi kerja, pengakuan atasan, dan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan lingkungan kerja diukur melalui penerangan sirkulasi udara, kebisingan, bau tidak sedap, dan keamanan. Kajian pustaka. Nama peneliti Wahyuni dan kawan-kawan 2023. Judulnya Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Pelabuhan Indonesia Persero. Masalah penelitiannya motivasi kerja dan lingkungan kerja yang belum optimal seperti fasilitas kurang memadai dan ruang kerja yang padat menyebabkan penurunan kinerja karyawan. Hasil penelitiannya menunjukkan motivasi kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan pengaruh lingkungan kerja lebih besar. Hubungannya dengan penelitian sekarang, penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan penulis karena memiliki kesamaan variabel independen dan dependen, yaitu lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan meskipun objek penelitiannya berbeda. Nur, Nurdin Juhartono Nurdin dan Juhartono 2021. Judulnya Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Penelitian ini masalah penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kinerja sebagian karyawan di PT Denki Engineering yang diduga disebabkan oleh motivasi kerja yang menurun dan lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti kurangnya sarana prasarana kerja, antar pegawai, serta perhatian dari pemimpin terhadap kondisi kerja. Hal ini menimbulkan perlunya analisis sejauh mana motivasi dan lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil penelitiannya, motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan yang nilai T sama dengan 3,018, SIG sama dengan 0,00 atau lebih besar 0,5. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai T-nya sama dengan 3,6052. Secara simultan, motivasi kerja dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nilai F-nya 5,038 sama dengan 0,00 lebih besar sama dengan 0,5. Hubungan dengan penelitian sekarang, penelitian ini mendukung dugaan dalam penelitian sekarang bahwa lingkungan kerja
dan motivasi kerja merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja karyawan. Saputra dan Femos 2023. Judulnya itu pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Arisalah di Kota Padang. Masalah utamanya dalam penelitian ini rendahnya kinerja pegawai di Yayasan Arisalah Kota Padang yang belum mencapai target penilaian kinerja sebesar 100%, hanya 83% pada tahun 2021. Hasil penelitiannya, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Lingkungan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain, semakin tinggi motivasi dan semakin baik lingkungan kerja, maka semakin baik pula kinerja pegawai di Yayasan Arisalah. Hubungan dengan penelitian sekarang terletak pada penggunaan variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja sebagai faktor penentu kinerja, sedangkan perbedaannya terdapat pada karakteristik organisasi yang diteliti. Selanjutnya ada Gorang dan kawan-kawan 2022. Judulnya tuh pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Masalah penelitiannya, rendahnya kinerja pegawai di kantor Kecamatan Kabola yang dipengaruhi oleh motivasi kerja dan disiplin kerja dan lingkungan kerja yang belum optimal. Atau bisa dibilang banyak pegawai yang datang terlambat. Hasil penelitiannya itu motivasi kerja X1-nya berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Nilai signifikasinya 0,032. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Nilai signifikansinya 0,034. Kalau X3-nya lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Nilai signifikasinya 0,220. Secara simultan ketiga variabel tersebut, motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Nilai signifikasinya UJF sama 0,000. Hubungan dengan penelitian sekarang tuh, meskipun hasil parsial berbeda, penelitian ini tetap relevan karena mewujudkan bahwa pengaruh variabel dapat berbeda tergantung pada kondisi organisasi dan karakteristik responden. Hal ini menjadi pembanding penting bagi penelitian yang dilakukan di PT Surya Semesta Permai. Selanjutnya ada Akbar dan kawan-kawan 2022. Judulnya itu pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Perdagangan Kota Makassar. Masalah penelitiannya terbelakangi oleh rendahnya kinerja pegawai ASN di Dinas Perdagangan Kota Makassar yang diduga disebabkan oleh rendahnya motivasi kerja dan lingkungan kerja yang kurang kondusif baik fisik maupun non-fisik. Hasil penelitiannya, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Koefisiennya itu 0,335. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Koefisiennya itu 0,2292. Variabel dominan motivasi kerja memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan lingkungan kerja. Hubungan dengan penelitian sekarang tuh memperkuat asumsi bahwa peningkatan motivasi dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif mampu meningkatkan kinerja pegawai. Sejalan dengan tujuan penelitian ini. Kerangka berpikir. Pada tahap ini penelitian membuat dan mencetak surat prasurvei kemudian mengirim ke PT Surya Semesta Permai. Setelah mendapatkan izin riset, penelitian
melakukan wawancara dengan pemimpin perusahaan, serta meminta data kinerja karyawan. Data tersebut kemudian diolah dengan menghitung rata-rata nilai kinerja karyawan. Selain itu, penelitian juga mencari referensi berupa e-book kinerja karyawan untuk menentukan indikator yang akan digunakan dalam kuesioner prasurvei. Selanjutnya, masuk ke proses pembuatan judul penelitian. Pada tahap ini, penelitian menyusun kuesioner untuk memperoleh variabel penelitian, lalu menyebarkan kuesioner kepada karyawan PT Surya Semesta Permai. Dari hasil jawaban terbanyak, penelitian menentukan variabel yang paling berpengaruh dan digunakan sebagai dasar penentuan judul penelitian. Dari proses tersebut, diperoleh 3 variabel utama, yaitu lingkungan kerja sebagai variabel X1, motivasi kerja sebagai variabel X2, dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Variabel lingkungan kerja meliputi pencahayaan, sirkulasi udara, kebisingan, bau tidak sedap, serta keamanan di tempat kerja. Variabel motivasi kerja meliputi balas jasa, kondisi kerja, fasilitas, prestasi kerja, serta pengakuan dari atasan. Sedangkan variabel kinerja karyawan diukur melalui kuantitas, kualitas, keandalan, kehadiran, dan kemampuan kerjasama. Dengan demikian, diagram ini menunjukkan alur penelitian secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data awal, penentuan variabel, hingga pengukuran kinerja karyawan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 30 karyawan dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, heterokedasitas, multikolinearitas, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama uji validitas lingkungan kerja, X1, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Semuanya merupakan 32 item pertanyaan yang membentuk variabel. Seluruhnya dianggap valid karena nilai R hitung di atas dari R tabel seperti dilihat pada tabel di atas. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketiga variabel mempunyai nilai Crown base alpha di atas 0,60. Oleh karena itu, seluruh komponen dalam pernyataan tersebut dikatakan reliable. Dan selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama, normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, Sapir-Whorf diperoleh nilai signifikan sebesar 0,841. Di mana lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dipenuhi dan data layak digunakan untuk analisis statistik parametrik lebih lanjut. Dan selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Pada tabel di atas dari uji Glaser, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi semua variabel bebas adalah di atas lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedasitas. Dan selanjutnya uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas dengan melihat nilai VIP, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIP di atas 10, nilai toleransi di atas 10, dan nilai VIP kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas atau asumsi multikolinearitas telah terpenuhi. Dan selanjutnya uji regresi linear berganda. Yang pertama nilai A atau konstan 9,61 apabila X1 lingkungan kerja dan X2 motivasi kerja bernilai 0, maka nilai kinerja tetap ada konstan sebesar 9,618. Selanjutnya koefisien regresi X1 sebesar 0,164. Hal ini menunjukkan bahwa X1 mempunyai arah koefisien regresi positif yang berarti setiap
kenaikan X1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai sebesar 0,164. Koefisien regresi X2 sebesar 0,356. Hal ini menunjukkan bahwa X2 mempunyai arah koefisien regresi positif, yang berarti setiap kenaikan X2 sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai sebesar 0,365. Dan selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama uji T. Berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai sebesar 0,79 lebih besar dari 0,52 dengan nilai signifikansi sebesar 0,47 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima dan HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji T motivasi kerja diperoleh nilai sebesar 3,57 lebih besar dari 0,52 dengan nilai signifikansi sebesar 0,04 lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima dan HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya uji F. Hasil pengujian ditujukan pada tabel ANOVA. F hitung sebesar 5,525 lebih besar dari nilai F tabel 3,35 dan nilai signifikannya 0,010 lebih kecil dari 0,05. Maka H3 diterima yang menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel model Summary diperoleh nilai R-square sebesar 0,290. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen lingkungan kerja dan motivasi kerja mampu menjelaskan variabel pada variabel dependen kinerja sebesar 29%, sedangkan sisanya 71% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Keterbatasan penelitian. Selama riset ini dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang harus dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya. Untuk mencakup hasil penelitian yang terbaik, keterbatasannya adalah yang pertama, keterbatasan kemampuan peneliti. Waktu penelitian, tenaga, dan jumlah responden yang sedikit, hanya 30 responden. Dan yang kedua, penelitiannya menggunakan dua variabel bebas, yaitu motivasi dan lingkungan kerja, sehingga riset ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mempelajari faktor-faktor lain yang belum diteliti seperti budaya organisasi, kompensasi, beban kerja, dan komunikasi. Kesimpulan, temuan berikut ini diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, hasil uji T sebesar 2,79 lebih besar dari T tabel 2,52 dan nilai signifikannya 0,47 lebih kecil dari 0,050. Menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai di PT Surya Semesta Permai. Kondisi kenyamanan udara di area kerja dinilai telah terjaga dengan baik melalui pembersihan dan servis AC secara rutin sehingga kualitas udara tetap bersih dan tidak berdebu, tidak berbau lembab, serta suhu ruangan stabil selama jam kerja. Dan yang kedua, motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai di PT Surya Semesta Permai. Hal ini didukung dengan hasil uji T hitung 3,157 di atas nilai T tabel sebesar 0,52 dan nilai signifikan 0,004 lebih kecil dari 0,05. Karyawan memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi dan berupaya memberikan bimbingan yang jelas ketika karyawan menghadapi kendala pekerjaan sehingga aktivitas kerja dapat berjalan lebih lancar. Dan yang ketiga, kinerja pegawai di PT Surya Semesta Permai dipengaruhi secara simultan oleh lingkungan kerja dan motivasi kerja. Hal ini didukung dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa F hitung 5,525 lebih besar dari nilai F tabel 3,35 dan nilai signifikan sebesar 0,010 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan motivasi kerja yang baik secara kuat oleh hasil analisis menunjukkan nilai rata-rata tinggi pada beberapa indikator kinerja seperti kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa pengawasan langsung, tingkat kedisiplinan keadaan kerja yang baik, serta kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Kondisi ini mencerminkan bahwa dukungan lingkungan kerja yang baik serta motivasi yang memadai mendorong karyawan untuk bekerja lebih mandiri, disiplin, dan kooperatif sehingga berdampak positif terhadap kinerja karyawan secara keseluruhan.
Ini merupakan jurnal yang kita pakai untuk mengutip makalah dalam riset ini. Sekian presentasi dari kelompok 1 dari hasil riset ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.